Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah berhubung, sudah 10:45. Kita akan pada hari ini moderator dan debat kali ini pemerintah memiliki jadi pada hari ini yaitu Belinda Salma di Taman Nasional Komodo. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya panggilkan pembicara pertama tim pemerintah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembicara satu tim afirmatif akan menanggapi tentang mosi penolakan warga terhadap pembangunan geopark di Taman Nasional Komodo. Lalu ada teman saya yaitu Evi sebagai pembicara dua yang bertugas untuk menyanggah lalu memberikan argumen baru dengan batasan ekosistem terkait dengan mosi tersebut. Selanjutnya ada Natasha sebagai pembicara tiga yang memperkuat argumen, memberikan fakta, dan contoh tentang mosi tersebut. Di sini saya akan mendefinisikan sedikit tentang mosi penolakan warga terhadap pembangunan geopark di Taman Nasional Komodo. Pembangunan geopark. Nah, geopark ini adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur geologi di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi wisata alam. Istilah ini merupakan singkatan dari Geological Park yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Taman Geologi atau Taman Bumi. Lalu saya akan mendefinisikan yang kedua, itu adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo terletak di daerah administrasi Provinsi NTT. Taman ini didirikan untuk melindungi komodo dan habitatnya. Jadi, menurut saya, mosi ini membahas mengenai warga yang menolak terhadap pembangunan sebuah kawasan yang memiliki unsur geologi di Taman Nasional Komodo, yaitu taman yang didirikan untuk melindungi komodo dan habitatnya. Saya akan menjelaskan batasan-batasannya. Yang pertama itu pembangunan sarana dan prasarana, lalu ekosistem, dan menjaga kelestarian Taman Nasional Komodo. Di sini saya sebagai pembicara satu tim afirmatif, saya sangat setuju terhadap mosi tersebut tentang penolakan warga terhadap pembangunan geopark di Taman Nasional Komodo. Nama Taman Nasional Komodo, Manggarai berikut, Barat menjadi buah bibir di Indonesia. Hal ini disebabkan karena ada foto viral tentang foto komodo yang berhadapan dengan truk proyek pembangunan geopark di Loh Buaya, Pulau Rinca. Hal ini juga mengakibatkan semakin derasnya protes penolakan wisata premium Pulau Komodo. Komodo ini merupakan hewan yang dilestarikan karena mulai punah. Oleh sebab itu, banyak kekhawatiran terhadap proyek yang kemudian disebut dengan Jurassic Park tersebut bakal mengancam kehidupan hewan langka tersebut. Nah, banyak warga yang sudah berjuang untuk mendirikan taman nasional tersebut sejak lama. Nah, penolakan masyarakat sesungguhnya berkaitan dengan semua proyek pembangunan yang sedang dan akan dijalankan di Taman Komodo ini. Jika dikelompokkan, ada dua jenis pembangunan yang berlangsung di kawasan Taman Nasional Komodo. Yang pertama itu
pembangunan infrastruktur atau pembangunan spesial yang meliputi pembangunan geopark di Loh Buaya, dermaga di Pulau Pudar, dan kawasan kuliner di Pulau Pudar. Lalu yang kedua itu ada pembangunan perusahaan swasta. Nah, pembangunan ini dilakukan berkaitan dengan rencana dilakukan untuk mengubah atau penataan baru terhadap wisata tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tiga faktor penolakan pembangunan geopark di Taman Nasional Komodo yang dilihat atau yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Yang pertama itu adalah pembangunan sarana dan prasarana yang berupa bangunan geopark ini sudah sangat jelas bertentangan dengan hakikat keberadaan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan konservasi. Kawasan konservasi bukan cuma untuk dilindungi, tetapi juga terlarang untuk membangun sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk kepentingan taman tersebut yang berkaitan dengan unsur konservasi tersebut. Nah, pembangunan dalam rangka skala kecil apapun di kawasan konservasi ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Pembangunan justru berpotensi buruk atau mengancam kelestarian alam lingkungannya. Salah satunya adalah mungkin bisa muncul suatu pembabatan. Nah, pembabatan tanaman ini akan merusak ekosistem tanaman tersebut. Lalu yang kedua itu adanya model pembangunan sarana dan prasarana dengan menggunakan cara betonisasi atau pembentonan jalan. Nah, hal ini sudah jelas akan menghancurkan benteng alam di kawasan Taman Nasional Komodo. Model pembangunan ini jelas bertentangan dengan model pembangunan dalam kawasan Taman Nasional yang tidak boleh mengubah benteng alam setempat. Nah, hal ini dengan cara betonisasi membuat jadi Taman Nasional Komodo ini menjadi berubah tempatnya, tetapi sedangkan Taman Nasional ini tidak boleh mengubah benteng alam setempat. Lalu yang terakhir itu adalah pembangunan sumur bor. Sebagai bagian dari sarana perasaan ini sangat membawa dampak buruk bagi matinya sumber-sumber air yang selama ini menjadi penghidup satwa dan tumbuhan yang menghuni kawasan Loh Buaya dan sekitarnya. Nah, pembangunan seperti ini akan mencederai desain besar pembangunan pariwisata seperti pelaku wisata dan masyarakat Manggarai Barat, sebab akan berpotensi buruk terhadap air merusak pariwisata berbasis alam sebagai jualan masyarakat Manggarai, karena masyarakat Manggarai atau Flores ini menjadikan wisata ini sebagai jualannya atau jualan utama pariwisata Labuan Bajo di mata dunia internasional. Nah, penolakan pembangunan sarana dan prasarana itu menurut saya juga... Permisi Mbak Lina, maaf memotong pembicaraan, waktu sudah habis. Terima kasih. Lanjutkan ke yang lain. Terima kasih. Terima kasih pembicara pertama dari untuk tim oposisi pembicara pertama, bisa Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Gita Webinila Saputri sebagai pembicara pertama tim oposisi yang memiliki tugas klarifikasi, tujuan, pembagian tugas, respon sanggahan
dan memberikan argumentasi dari sudut pandang ekonomi. Dan tim pembicara 2 oposisi ada Khairunisa Azizah, yang nantinya bertugas memberikan respon dan sanggahan dan mengangkat argumen baru dari segi infrastrukturnya. Dan yang terakhir ada Siti Nur Azizah sebagai pembicara ketiga tim oposisi, yang bertugas untuk memberikan respon dan sanggahan dan memperkuat argumen. Tadi saya juga akan sedikit menanggapi yang tadi seperti yang Mbak Lina katakan mengenai masyarakat menolak proyek yang akan dibangun di Taman Komodo ini, baik yang sekarang ataupun yang di masa depan. Saya tidak setuju dengan mosi itu, dengan apa yang dikatakan Mbak Lina ini juga, karena bukankah dengan adanya pembangunan ini nantinya akan berdampak baik juga untuk masyarakat, apalagi untuk ekonomi masyarakat. Nantinya dengan pembangunan geopark ini pasti akan membutuhkan banyak karyawan dan pekerja, yang nantinya pekerja itu pasti akan diambil dari masyarakat sekitar. Dan karena hal itu, nilai pengangguran di daerah sekitar situ pasti akan menurun juga. Dan otomatis nilai ekonomi dari masyarakat sekitar akan naik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan pembangunan ini dilakukan untuk menata seluruh kawasan strategis pariwisata nasional di Labuan Bajo, NTT. Salah satunya adalah di Pulau Komodo. PUPR juga mengatakan pulau ini bisa menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi. Jadi ini sudah terlihat bahwa ini bisa menjadi wisata premium, tentu akan menghasilkan akan menghasilkan pendapatan yang cukup banyak. Jadi ekonomi baik negara maupun masyarakat sekitar pasti akan naik juga. Selanjutnya, tadi Mbak Dina juga mengatakan kan, mengenai jika adanya pembangunan ini akan menekan atau mengancam kelestarian. Bahkan sudah jelas ada pengertiannya dari geopark sendiri adalah area geografis terpadu di mana situs dan lanskap geologi internasional dikelola dengan konsep perlindungan, holistik, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan bottom-up. Sudah jelas ditulis dengan perlindungan sendiri dari konsep geopark sendiri. Terus, pembangunan ini tidak akan membahayakan komodo sendiri. Karena populasi komodo di Lubbuaya sendiri ada 66 ekor, di mana ini termasuk stabil, bahkan cenderung meningkat. Dan apabila kegiatan pariwisata ini dikontrol dengan baik, contohnya dengan meminimalisir kontak dengan satwa, otomatis ini tidak akan membahayakan komodo sendiri di kawasan pariwisata itu, dan otomatis juga, seperti yang saya katakan di awal, ekonomi masyarakat sekitar akan naik dengan adanya pekerjaan baru yang mereka dapatkan dari geopark itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama tim oposisi. Selanjutnya saya panggilkan pembicara kedua dari tim pemerintah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya pada pagi hari ini. Saya, Evi Nur Safitri, sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah, akan menyanggah apa yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim oposisi. Tadi, pembicara satu tim oposisi mengatakan jika dengan adanya pembangunan Jurassic Park ini akan meningkatkan bidang ekonomi, yaitu bisa memberikan peluang-peluang bagi pekerja di daerah NTT terutama, dan mengurangi angka pengangguran. Saya tidak setuju akan hal itu. Jika membahas mengenai masalah ekonomi ini, kita bisa mencari solusi lain, tidak hanya dengan berimbas pada ekosistem nantinya. Bisa dicari solusi lain untuk mengatasi permasalahan perekonomian. Sama saja seperti halnya jika ingin meningkatkan perekonomian di daerah tersebut, namun itu akan berimbas kepada ekosistemnya, itu sama saja
kayak justru dampak yang dihasilkan, diakibatkan itu jauh lebih besar. Bisa dibayangkan. Kemudian saya juga akan memaparkan mengenai Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menjadi Jurassic Park ini memang menjadi sorotan yang menghasilkan penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Sudah jelas bahwa Taman Nasional Komodo adalah kawasan konservasi alam yang utuh dari satwa komodo dan ekosistem lainnya, baik di darat maupun di udara. Nah, peraturan ini mengindikasikan pengutamaan keutuhan dari ekosistem sendiri di Taman Nasional Komodo. Dengan kata lain, segala hal yang berpotensi mengganggu keutuhan ekosistem yang ada, itu sudah jelas melanggar peraturan yang sudah ditentukan. Kemudian, dengan adanya pembangunan geopark ini, pasti ada elemen ekosistem yang rusak dan terganggu tentunya. Nah, pembangunan sendiri mengindikasikan bagaimana ekosistem alami dikawinkan dengan kemudahan dan kesejahteraan manusia, khususnya bagi pembangunan infrastruktur pariwisata. Pembangunan ruang baru bagi kemudahan akses pariwisata ini akan merubah wajah dari ekosistem di Nusa Tenggara Timur sendiri. Nah, kemudian ekosistem yang dikenai pembangunan cepat atau lambat akan mengalami perubahan. Pembelaan sederhananya, segala elemen dalam ekosistem ini kan saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Nah, jika salah satu elemen itu akan dirubah, tentunya akan berimbas kepada elemen lain yang nantinya akan berdampak lebih buruk dari yang kita bayangkan. Kemudian selanjutnya, nah jika seperti yang saya katakan tadi, jika salah satu elemen yang dipengaruhi atau dirusak, maka akan berpengaruh bagi elemen lain. Ini sebut saja contohnya adalah pengadaan sumur bor. Nah, pengambilan sumber air pada titik ini akan mengurangi debit air pada titik lain. Apalagi mengingat 70% Pulau Rinca adalah daerah padang savana yang relatif tidak menyimpan banyak cadangan air. Bisa dibayangkan akibat yang akan terjadi dari adanya pembangunan ini seperti apa, itu bisa dibayangkan. Kemudian disebutkan bahwa pada tahun 1980 sebelum menjadi Taman Nasional, Suaka Marga Satwa yaitu komodo ini didirikan untuk melindungi komodo dan habitatnya. Di sana terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersamaan dengan komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi. Karena jumlahnya terbatas dan terbatasannya penyebaran mereka, ini jika diadakannya pembangunan Jurassic Park tentunya akan memberikan yang sangat-sangat merugikan dan sangat dahsyat, terutama bagi ekosistem itu sendiri. Meskipun proyek geopark yang katanya memperhatikan kelestarian lingkungan, namun tetap saja dalam pembangunan pasti akan mengganggu keseimbangan dari ekosistem. Pembangunan pada ekosistem alami seperti geopark sangatlah mustahil untuk tidak mengubah wajah dari ekosistem itu sendiri, baik secara penampilan ataupun secara esensial. Tapi bahwa banyaknya spesies hewan langka yang ada di daerah Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo ini, jika diganggu seperti yang saya katakan tadi, jika diganggu, jika dirusak, maka itu akan berimbas lebih besar nantinya. Kemudian terkait esensi dan hasil yang ingin dicapai pembangunan ini, ada beberapa bahasan dasar yang seharusnya itu menjadi perhatian dan perlu mencari solusi dari adanya pembangunan geopark ini yang nantinya jika akan terus dilanjutkan itu tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa seperti yang saya katakan tadi. Oleh karena itu perlu meninjau kembali dari dampak-dampak negatif yang tadi sudah saya katakan yang ditimbulkan dari adanya pembangunan geopark ini. Sekian, terima kasih.
Terima kasih untuk pembicara kedua tim pemerintah. Selanjutnya saya panggilkan untuk pembicara kedua dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Baik, di sini saya akan menyanggah dan memberikan pidato saya. Saya akan menyanggah dari pembicara kedua dari tim afirmasi. Saya akan membacakan pidato saya terlebih dahulu. Dalam mosi kali ini, yaitu penolakan warga terhadap pembangunan geopark di Taman Nasional Komodo, kita harus tahu dulu pembangunan geopark tersebut bertujuan untuk apa. Geopark tersebut adalah bertujuan untuk persiapan wisata massal, karena wisata massal yang untuk menyambut masa ekonomi global juga. Kemudian, sebagian wilayah Taman Nasional Komodo akan didesain menjadi destinasi wisata eksklusif, sementara sebagian lain dikhususkan untuk wisata massal. Jadi tidak semua wisata itu sebagai wisata massal. Kemudian ada 2 pulau yang selama ini menjadi destinasi wisata populer, yaitu Pulau Komodo dan Pulau Bian, yang akan dibangun sebagai geopark ini atau Jurassic Park ini adalah Pulau Rinca, bukan Pulau Komodo. Untuk populasi komodo sendiri itu paling banyak adalah di Pulau Komodo, bukan Pulau Rinca. Jadi kalau untuk akan mengusik habitat komodo itu mungkin hanya sedikit, karena kebanyakan komodo itu hidupnya di Pulau Komodo, bukan Pulau Rinca. Hanya sebagian kecil saja yang ada di Pulau Rinca. Kemudian fasilitas-fasilitas apa saja sih yang akan dibangun dalam geopark ini? Fasilitas yang dibangun antara lain adalah gertak elevated seluas 3.055 meter, kemudian ada penginapan petugas ranger dan penelitian, kemudian ada area pemandu wisata, terus pusat informasi, kemudian pos istirahat, pos jaga, kemudian selain itu ada pemasangan perpipaan. Jadi untuk masalah sumur bor ini, yang akan mempengaruhi air di Pulau Rinca tersebut itu tidak akan bermasalah, karena akan ada pipa-pipa yang mengalirkan air-air tersebut ke berbagai penjuru pulau, sehingga tidak akan terganggu. Kemudian ada pengaman pantai. Tadi pembicara kedua bilang akan merusak, sedangkan di sini tujuannya adalah tidak mungkin merusak ekosistem, karena pembangunan geopark ini sudah pasti akan memperhatikan bagaimana agar tidak merusak alam itu sendiri. Karena kan ini tujuannya untuk wisata, untuk menampilkan bagaimana keindahan Indonesia yang berada di Pulau Rinca, khususnya mengeksplorasi komodo-komodo yang menjadi destinasi wisata utama. Itu tidak akan mungkin merusak ekosistem itu sendiri. Kemudian pengembangan pariwisata ini akan menjadi seperti tadi yang dibilang pembicara pertama, akan meningkatkan lapangan pekerjaan, karena pengembangan pariwisata ini juga mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan dengan mengembangkan potensi secara berkelanjutan. Jadi mungkin akan ada seperti ada pedagang-pedagang souvenir, itu juga akan masuk ke dalam bagaimana mengatasi pengangguran juga. Kemudian untuk destinasi wisata sendiri kita tidak hanya memandang, tadi juga dibilang ada habitat lain, tidak hanya komodo. Nah, itu kan juga nanti akan, kalau kita dibuat geopark, maka akan lebih terakomodasi, kemudian akan lebih seperti tidak perlu ada kontak langsung antara manusia dan hewan. Itu juga akan meminimalisir kontak tersebut membahayakan manusia dan juga membahayakan hewan tersebut. Kemudian tadi dibilang harus memperhatikan dampak negatifnya.
bagaimana kalau kita juga memperhatikan dampak positifnya dari pembangunan tersebut? Satu, kita akan memajukan ekonomi di sekitar wilayah tersebut. Kemudian juga nama Indonesia juga akan terangkat, juga akan mulai dikenal dunia. Kemudian akan akan menambah input pemasukan di Indonesia sendiri dari bidang pariwisata. Kemudian banyak masyarakat yang meminta untuk peningkatan infrastruktur. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan infrastruktur di dalam daerah tersebut. Kemudian Taman Nasional ini dapat dimanfaatkan sebagai tadi kan dibilang harus memperhatikan alam, kemudian akan merusak. Sedangkan Taman Nasional ini dapat dimanfaatkan sebagai yang pertama adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan geopark ini juga dapat sebagai sarana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian juga sebagai pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam. Kemudian penyimpanan dan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan juga wisata alam. Kemudian ada juga pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Kemudian pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Jadi, ini adalah salah satu cara untuk memanfaatkan alam Indonesia untuk dimajukan lagi atau untuk kemajuannya yang akan mengangkat nama Indonesia dan juga akan menjadi Komodo akan lebih dikenal di luar negeri, di kancah nasional, internasional. Kemudian untuk penyelenggaraan pengusahaan wisata ini dilaksanakan, jadi saya tegaskan lagi, sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam dan ekosistem guna mencegah kerusakan atau kepunahan, keunikan, kekhasan, keindahan alam, keindahan dan keanekaragaman jenis satwa liar dan atau jenis tumbuhan yang terdapat di Taman Nasional tersebut. Jadi ini juga akan lebih memudahkan untuk memanfaatkan dan mencegah kepunahan itu sendiri. Berdasar tadi yang saya ungkapkan, proyek wisata berkonsep geopark yang dikenal dengan sebutan Jurassic Park di kawasan Taman Nasional Komodo yang hendak dibangun tersebut diperbolehkan sepanjang memenuhi izin-izin di atas termasuk izin lingkungan tersebut. Jadi tidak akan merusak lingkungan karena ini memperhatikan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua tim oposisi. Kemudian selanjutnya saya panggilkan dari pembicara ketiga dari tim pemerintah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini saya setuju dengan Mas tersebut karena menurut saya pembangunan geopark di Taman Nasional Komodo itu maksudnya saya setuju dengan Mas tersebut karena pembangunan geopark di Taman Nasional Komodo itu dapat merusak segala jenis ekosistem yang ada dalam kawasan konservasi tersebut. Hal lain yang menjadi perhatian, kenapa kita menolak pembangunan sarana prasarana ini dikarenakan kita dapat melihat wisatawan yang datang ke Labuan Bajo atau Flores itu karena keindahan alamnya, bukan karena bangunan megah, betonisasi, dan semenisasi itu. Proyek ini harusnya harus dibatalkan, mengganggu kestabilan lingkungan dan alam di Taman Nasional Komodo. Jika proyek tersebut terus dilanjutkan, dikhawatirkan bisa berdampak pada tercorengnya nama Indonesia di mata dunia lantaran tidak bisa menjaga komodo yang merupakan satwa nasional dan menjadi satwa yang dilindungi dunia. Pembangunan proyek geopark ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Secara spesifik tertera pada pasal 19 yang mengatur mengenai pelarangan
untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Lalu tadi saya menanggapi bahwa pembangunan itu tidak di Pulau Komodo, tetapi di Pulau Rinca. Lalu kenapa pemerintah menghambur-hamburkan uang untuk membangun geopark itu, sedangkan Pulau Komodo itu juga butuh optimalisasi supaya Pulau Komodo itu pelayanannya dan penataan itu lebih baik lagi. Kenapa harus? Interupsi. Ya. Tadi disebutkan bahwa Pulau Komodo juga memerlukan pengoptimalan. Ini adalah salah satu bentuk pengoptimalan untuk bagaimana pemanfaatan wisata di daerah tersebut. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa wisatawan yang datang itu untuk melihat wisata alam, bukan bangunan megah atau betonisasi. Itu adalah salah satu bentuk untuk menunjang bagaimana wisatawan dari manapun, dari penjuru manapun untuk melihat keindahan Indonesia dari fasilitas yang lebih baik dan pengorganisasian yang lebih baik. Sekian. Terima kasih. Tapi kenapa tidak maksudnya terfokuskan dalam optimalisasi pelayanan dan penataan Pulau Komodo tersebut? Karena sekarang populasi Komodo itu juga tidak banyak seperti itu. Apalagi ditambah ada proyek seperti itu, menurut saya itu dapat merusak ekosistem. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga tim pemerintah. Selanjutnya saya panggilkan pembicara ketiga oposisi. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya, saya Siti Nur Azizah di sini sebagai pembicara 3. Di sini saya akan memberikan argumen-argumen penjelas untuk memperkuat argumentasi tim kami, sekaligus membantah argumen tim afirmasi. Ya, sebenarnya proyek dari penataan pariwisata atau KSPN Labuan Bajo di Provinsi NTT. Hal ini juga berkenaan dengan tujuan untuk melindungi TNK atau Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage Site UNESCO yang memiliki outstanding universal atau value. Tujuan utama konsep ini adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada seperti yang dikatakan pembicara 1 dan 2 tadi. Kemudian, seperti yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menganggarkan 52 miliar untuk menata kawasan Pulau Rinca ini yang meliputi bangunan pusat informasi, sentra souvenir, kafe, dan toilet publik. Itu semua untuk kemajuan ekonomi negara pada umumnya dan untuk masyarakat sekitar pada khususnya. Kemudian, dibangun juga jalan, sutet, dan pembangkit listrik di area tersebut juga sebagai kontrol populasi satwa dan juga jembatan antara kepentingan Azizah, bagaimana Mbak Azizah, sudah selesai?
atau belum? Baik, saya lanjutkan. Tadi juga dikatakan oleh pembicara pertama, tim afirmasi, bahwa pembangunan itu akan mengganggu konservasi. Padahal menurut saya perlu diluruskan. Kalaupun dibangun, itu tidak mengganggu, tetapi hanya untuk edukasi dan sesuai dengan kaidah konservasi. Ada 3 pilar dalam konservasi ini, yaitu perlindungan, pengawetan. Kemudian, saya tidak setuju dengan pembicara 2 tim afirmasi, pembangunan ini akan merusak habitat asli komodo. Padahal dalam pembangunan ini langsung diawasi oleh bahwa pembangunan ini langsung diawasi oleh penjaga dari LTNK sehingga proses pembangunan dan prasarana tidak merusak atau mengganggu habitat komodo. Dan pembangunan ini sudah melakukan izin lingkungan terhadap kegiatan penataan kawasan Pulau Rinca ini, Pulau Komodo, yang telah terbit pada 4 September lalu tentang terhadap habitat komodo sendiri. Jadi, pengembangan pembangunan pariwisata premium ini akan terus berlanjut karena bila terlaksana dengan baik, pembangunan ini akan memunculkan potensi ekonomi yang besar yang dapat diperoleh dari pemerintah dan masyarakat sekitar, terutama dari sektor jasa pariwisata. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara ketiga tim oposisi. Baik, selanjutnya untuk penyimpulan kasus tim oposisi. Saya panggilkan pembicara bahasan oposisi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kesimpulannya disampaikan. Ayo, waktu terus berjalan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim oposisi. Jadi kesimpulannya adalah pembangunan ini sebenarnya tidak merusak alam dan tidak mengganggu ekosistem alam karena secara jelas diawasi dan menggunakan dan bertujuan untuk melestarikan. Kemudian pembangunan geopark ini tetap selain tetap memperhatikan satwa, hal ini juga terlihat dari arti geopark sendiri yang memiliki konsep perlindungan seperti meminimalisir kontak dengan satwa sehingga tidak akan ada yang membahayakan seperti di satu sisi manusianya juga tidak dalam bahaya, kemudian satwanya juga tidak dalam berbahaya. Kemudian selain itu juga dampak perekonomian juga akan meningkat. Seperti perekonomian warga sekitar meningkat. Kemudian penciptaan lapangan pekerjaan juga akan ada dan meningkat dalam sektor ini. Kemudian ada wadah untuk para masyarakat berdagang. Terus tadi ada dalam hal ini juga sebagai pemanfaatan taman nasional tersebut, yaitu sebagai edukasi kepada dunia luar dan pendidikan juga sarana penelitian dan pembangunan ilmu pengetahuan. Kemudian taman nasional ini termasuk juga menyelenggarakan perusahaan pariwisata alam sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam sehingga tidak membahayakan alam dan sektor lainnya. Terima kasih kepada pembicara tim oposisi yang
telah menyimpulkan. Untuk debatnya, saya panggilkan pembicara dari tim pemerintah. Waktu dan tempat Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari apa ya tadi yang telah disampaikan dari tim pemerintah pembicara 1, 2, dan 3. Jadi tim pemerintah tetap setuju dengan adanya mosi penolakan terhadap pembangunan geopark di Taman Nasional Komodo. Hal ini jika terus dilanjutkan dalam pembangunannya akan menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, yaitu terkait pembangunan sarana dan prasarana, dan yang kedua, pembangunan adanya sumber bor, kemudian model pembangunan sarana dan prasarana geopark dengan cara betonisasi, dan yang keempat tentunya mengganggu dan membahayakan ekosistem yang ada, yaitu terutama bagi komodo. Jadi dari tim pemerintah tetap setuju dengan adanya penolakan pembangunan geopark di Taman Nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua belah pihak tim yang menyelesaikan debat pada hari ini. Sekarang mohon menunggu pengumuman dari hasil debat kali ini. Untuk Dewan Juri, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, saya di sini sebagai juri, saya akan menilai dari debat kali ini. Untuk tim dari pemerintah, saya memberikan skor sebesar 225 karena ada bagian-bagian yang jumping logik. Kemudian kesimpulan tidak memberikan banyak solusi yang menguatkan bahwa tim pemerintah dapat menang. Kemudian di tim oposisi saya memberi nilai 224 karena argumen yang disampaikan juga ada jumping logis, kemudian tidak ada penegasan bahwa di situ itu tim oposisi akan menang dan memberikan solusi yang terbaik daripada tim pemerintah. Jadi untuk debat kali ini dimenangkan oleh tim pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pemerintah, tim oposisi, Dewan Juri, dan pada debat kali ini. Sampai bertemu lagi di debat-debat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.